Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik, Bapak Ibu, Bunda Ayah, sehat? Sehat jiwa dan raga ya, mudah-mudahan ya. Karena hari ini begitu pelik, begitu banyak persoalan-persoalan yang membuat kita para orang tua jadi deg-degan, gak selesai-selesai ya, menjadi khawatir, menjadi cemas ya akan masa depan anak-anak kita. Tapi kalau cemas terus dan khawatir terus, gak ada aksi, gak ada action, sama saja ya. Ya, harapannya doa iya wajib, tapi upayanya juga kita perlu kencengin, perlu maksimalkan ya, sampai berdarah-darah pokoknya dengan berbagai upaya untuk bagaimana membuat anak-anak kita itu lebih siap lagi menjemput masa depannya dengan lebih baik. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yayasan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya lagi untuk bertemu dengan Bunda Ayah semuanya dalam rangka mengupgrade dan mengupdate diri untuk menjadi orang tua dan pendidik yang lebih baik ya, untuk anak-anak kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bunda Ayah, langsung saja. Hari ini kita agendanya adalah memperdalam bagaimana cara kita untuk menggali potensi anak-anak kita. Meskipun sebenarnya akan lebih baik, akan lebih mudah bagi kita untuk melihat potensi anak-anak kita kalau kita juga tahu potensi diri kita sendiri. Sudah tahu potensinya, Ibu? Sudah tahu bakatnya belum, Bapak? Belum. Ya. Meskipun ada yang mengatakan bahwa bakat itu nggak penting, sepenting sekarang saya sudah bekerja, punya profesi dan berpenghasilan. Ya. Tapi buat anak-anak kita persiapkan agar supaya mereka bekerja, berprofesi dengan enjoy, dengan damai. Insya Allah akan lebih produktif dan bebas stres. Ya, kalau kita bekerja, punya profesi dan itu sesuai dengan passion kita, insya Allah bebas stres. Ya, karena yang terjadi apabila kita full bekerja, diperas dengan sangat luar biasa, ya, tapi kita tidak menikmati yang ada ya, kita depresi ya. Di Jepang banyak ditemukan ya, para pekerja baru pulang dari kantor, sudah sore hari teriak-teriak di stasiun gitu ya. Sudah tersebar ya videonya, orang-orang yang tertekan dengan kegiatan sehari-hari yang penuh dengan tekanan-tekanan di dunia kerja. Baik, hari ini kita baru digegerkan oleh video viral di mana itu? Di Jawa Timur ya, yang remaja-remaja sekian ratus minta nikah dini dan 80%-nya sudah mengandung. Besok beritanya Pak. Ya, itu adalah sebenarnya tamparan keras buat dunia pendidikan, buat kita semuanya sebagai pendidik. Ada apa dengan dunia pendidikan kita? Dan kita perlu tahu sebagai orang tua, ini kenapa mereka bisa begitu. Dan jangan pernah merasa aman, yang penting anakku orang, yang penting muridku enggak begitu gitu ya. Jangan pernah merasa begitu, karena sekarang dunia sudah semakin terasa dekat, terasa kecil ya, dengan adanya medsos dan teknologi itu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang membuat mereka melakukan itu? Kira-kira apa? Itu berarti usia berapa? Kalau usia SMA ini? Ya, sekitar 16-17 ya. Itu sudah balik belum Bapak Ibu? Sudah balik. Tapi sudah akil belum? Belum. Akil itu artinya apa? Dia bisa mengelola dirinya
ya bisa mengolah dirinya sesuai dengan potensi yang mereka punya. Yang terjadi di remaja-remaja kita itu adalah mereka sudah dewasa tapi dibocilkan oleh sistem pendidikan kita. Dibocilkan, maksudnya apa Bu? Dijadikan sebagai anak kecil terus, dianggap sebagai anak kecil terus, diperlakukan seperti anak kecil terus. Apa-apa diatur-atur semuanya, tapi lupa dibekali dengan bekal-bekal yang tepat. Bekal yang tepat ya, bukan bekal yang banyak. Karena banyak belum tentu tepat. Tapi tepat belum tentu banyak gitu. Betul nggak? Ya. Saya sering mencontohkan, kalau anak kita mau ke laut, ya mau mancing ikan, tepat nggak kalau kita bawain peralatan daki gunung? Nggak tepat. Maka tugas kita sekarang adalah membekali anak-anak kita dengan bekal yang tepat, bukan sekedar banyak. Bagus kalau banyak dan tepat, tapi kita suka lupa membekali anak dengan sebanyak-banyak bekal, tapi tidak tepat. Nah, bekal yang tepat itu yang seperti apa? Yang sesuai dengan karakter anak-anak kita, yang sesuai dengan bakatnya anak-anak kita, sesuai dengan sifat dan potensi anak-anak kita. Nah itu yang kita sering lupa. Maunya itu kita kasih bekal sesuai dengan bekal kita ketika SMA dulu. Sama nggak kira-kira? Nggak beda, nggak sama. Ya, karena apa? Zamannya sudah berubah dan karakter kita dan karakter anak juga berbeda. Meskipun ada istilah buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, tapi pasti ada yang unik, pasti ada yang beda antara orang tua dan anak. Nah hari ini kita akan coba memperdalam lagi bagaimana kita mengasah 3B, itu rumus untuk memotret bakatnya anak-anak kita. Masih ingat Bu 3B? Lupa ya, karena memang jarang dibicarakan. 3B, banyak wawasan, banyak kegiatan, dan banyak ketemu orang. Ya, jadi ini akan kita ulangi lagi, kita akan kuatkan lagi. Silakan Bunda Ayah masukkan baik-baik, pegang baik-baik rumus 3B ini agar supaya kita tidak terjebak dengan paradigma yang sudah lalu. Kemarin ada yang cerita ya, seorang pengelola sekolah itu diminta sama orang tua oleh wali murid, tolong dong anak saya dibanyakin PR-nya, biar di rumahnya anteng, nggak kemana-mana, nyeluk pegang buku sama pegang alat tulis pokoknya. Ada nggak orang tua begitu di sini? Nggak ada. Orang tua merasa ayem, merasa tenang, bisa istirahat, ya. Kalau anaknya nyeluk, putranya nyeluk, mengerjakan PR yang bertumpuk-tumpuk dari sekolah. Padahal kalau PR-nya cuma itu, ya, cuma ranah kognitif, ranah akademik, justru membuat anak-anak kita itu jadi kurang kegiatan dan kurang ketemu banyak orang. Nah, maka kalau dalam mindset kita masih begitu, ya segera untuk berbenah gitu ya. Karena sebenarnya anak-anak kita butuh distimulasi dari semua ranahnya dan semua aspeknya. Nah, ini. Terus melalui apa untuk mengasah 3B ini, untuk menstimulasi 3B ini dengan cara apa? Kalau di sekolah saya di level SD itu ada 10 kompetensi hidup dasar. Coba kebayang. Ini hanya sarana. 10 KD, 10 kompetensi hidup dasar. Karena ketika anak banyak kegiatan, maka di situ kita akan bisa memotret karakter anak kita atau bakatnya anak kita. Masih ingat ya, semoga ya, definisi bakat itu kan sifat yang produktif. Ya, sifat yang produktif.
Jadi sifat yang memang itu menghasilkan sebuah produktivitas, nggak mandek gitu ya. Nah, ini kita alamikan di sekolah dasar. Contoh ya, misalnya di apa namanya, mengurus diri sendiri ya. Terima kasih. Dalam kompetensi mengurus diri sendiri, itu nanti kita pisahkan, ada silabusnya ya. Di silabus itu nanti ada dipisahkan antara mengurus diri sendiri di hal pangan, di sandang, dan di papan. Contoh di papan ya. Anak-anak kita tugasi untuk membersihkan kamarnya sendiri. Rutin ya. Nanti dari kegiatan itu kita akan bisa lihat anak-anak yang tanpa disuruh terus gitu ya, rutin mengerjakan itu tanpa disuruh, maka ada beberapa kemungkinan bakat yang dimiliki bisa kita potret. Kalau bahasa kita hilal bakat. Misalnya udah jadi aturan nih bahwa pagi itu tugasmu adalah membersihkan kamar. Itu sebuah aturan keluarga. Ketika dia melakukan kegiatan ini secara terus-menerus, maka hilal bakatnya adalah kemungkinannya dia konsistensi. Konsisten itu definisinya, mudah-mudahan masih ingat, kemarin sudah saya serahkan kartu bakatnya ya. Konsistensi itu adalah taat aturan. Oh iya, dia akan ngerti, oh ya, ada aturan dari bunda nih bahwa setiap pagi aku harus membersihkan kamarku sendiri. Itu taat aturan, karena sudah ada aturan dari bunda. Yang kedua kemungkinannya adalah dia punya bakat disiplin, teratur. Teratur itu disiplin itu ada teratur. Jadi kalau ada yang suka telat terus, itu berarti disiplin juga, karena teratur telatnya. Itu disiplin. Teratur, setelah ini, teratur. Kemudian kemungkinan yang bakat yang ketiga adalah responsibility. Dia bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan dan selesai. Itu kemungkinan bakat yang ketiga yang mungkin muncul, responsibility, bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa anak-anak kita perlu banyak berkegiatan agar supaya bakatnya terpotret. Oh iya, ini anak seperti ini responnya. Jadi kita menyebutnya ekspresi bakat. Ya, ekspresi bakat. Meskipun kalau kita kaitkan dengan literasi emosi yang kemarin kita sudah bahas, anak yang melakukan pekerjaan terus-menerus tapi tidak bahagia, nah itu bukan ekspresi bakat yang muncul, tapi ekspresi emosi yang disebabkan oleh tekanan oleh bundanya. Maka kenapa bakat itu syaratnya 4E? Enjoy, easy, excellent, earn. Ketika anak teratur mengerjakan tugas dari bundanya, membersihkan kamar setiap pagi, tapi tidak ada binar di matanya, berarti bisa jadi ada tekanan. Dan kita bisa cek, kenapa kamu kerjakan itu? Takut dimarahi bunda. Nah, itu berarti bukan ekspresi bakat, tapi ekspresi emosi. Disebabkan karena takut dimarahi bunda, sehingga dia kerjakan itu rutin setiap pagi. Maka itu yang membedakan antara bakat, ekspresi bakat dengan ekspresi emosi. Kalau memang dia ada bakat di situ, berarti kita mesti melihat, cross check atau dilihat ya dengan detail. Ada binar nggak ketika dia mengerjakan itu, mengerjakan rutinitas itu tadi? Kalau memang ada binar, berarti bisa jadi fix itu adalah hilal bakat dia. Responsibility, disiplin, konsistensi. Bisa diterima ya. Jadi nanti kita memang perlu peka. Perlu peka dengan setiap apa yang diekspresikan oleh anak-anak kita.
Semoga ada bayangan ya. Nah itulah kenapa pentingnya kita mesti mengalamikan anak-anak kita dengan rumus 3 tuh. Banyak wawasan, banyak kegiatan, dan banyak ketemu orang. Selanjutnya, contoh lagi, ketika kita perjalanan mandiri, ada kompetensi perjalanan mandiri. Kalau di sekolah kita ada keliling kota dengan menggunakan Trans Jogja. Kalau di sini belum ada Trans ya. Nah, di sana ada Trans Jogja. Kita latih untuk nanya gimana beli tiket, nanya jurusan yang mana yang jadi dia konsultasi ya. Pak, kita mau ke sini naik jurusan yang mana gitu ya. Nah, bagi anak-anak yang pemalu ya itu tidak mudah untuk nanya langsung. Pemalu bisa jadi. Tapi apa yang beririsan dengan itu? Beririsan dengan pemalu itu apa kira-kira? Secara psikis, secara mental. Tidak percaya diri. Itu juga perlu dirasa-rasa oleh kita orang tuanya. Ini karena pemalu, apa karena nggak percaya diri? Kalau pemalu berarti sangat mungkin dia signifikannya di bawah. Signifikan itu bakat tidak suka dilihat, tidak suka tampil. Berarti signifikannya rendah. Atau kemudian yang kedua adalah tidak percaya diri. Nah kalau sudah kedetek ini anak tidak percaya diri, follow up-nya, treatment-nya butuh panjang lagi. Gimana caranya biar percaya diri? PR lagi buat kita, buat para orang tua dan para guru. Itu satu ekspresi, tapi sumbernya bisa ekspresi bakat, bisa ekspresi emosi. Ruwet ya Bu? Ya begitulah kalau mau kita itu mendampingi anak dengan lebih baik, memang harus detail seperti itu. Tapi kita frame aja bahwa ini demi anak-anak sehingga kita perlu detail. Karena hari ini banyak sekali anak yang stres, dan yang bikin stres adalah ibunya sendiri. Banyak. Ya, karena ibunya terlalu maximizer, terlalu perfect, dan punya harapan yang terlalu tinggi dengan putra-putranya. Apa nggak boleh? Boleh, tapi lihat benihnya, lihat bibitnya gitu. Jangan sampai anak-anak kita itu ya dibikin stres oleh kita sendiri dan menjadi anak-anak yang nggak bahagia di rumahnya sendiri. Dan itu banyak sekali sekarang. Terutama anak-anak SD yang belum berani berekspresi. Kalau anak SMP gak bahagia, bisa berekspresi di luar, apapun bentuknya itu. Dan kabar viral yang sekian pasang anak remaja minta nikah itu adalah sebuah ekspresi dari ketidaknyamanan di rumah. Jadi mumpung masih SD nih, yang putra-putri masih SD, mumpung belum bisa berekspresi, nah kita berusaha agar ekspresi kita jangan terlalu berlebihan, sehingga menekan anak-anak kita. Saya sudah pernah cerita ya, anak SD yang sekolah udah full day, pulang jam 15 jam 3 sore, ya paling dijemput jam 4 sore. Habis itu belum mandi, belum apa, langsung diantar ke tempat bimbingan bimbingan belajar, les matematika sampai jam 8 malam. Ditanya sama guru lesnya, kok kamu mau Dek? Sampai belum mandi loh, belum ganti baju segala, belajar matematika juga gitu kan. Jawaban anaknya apa? Masih ingat gak cerita saya ini? Gak apa-apa Bu, yang penting mama seneng, yang penting mama gak marah-marah katanya gitu. Aku sih oke aja. Yang dewasa siapa ini? Yang ngotot siapa? Emaknya. Yang egois siapa? Emaknya. Kurang apa? Sekolah sudah di Ibnu Mas'ud misalnya. Ibnu Mas'ud itu full day ya, sampai sore. Habis itu diantar lagi ke bimbingan belajar. Kurang apa? Kurang marem apa emak ini gitu? Mau nyari apa lagi? Nah ini mumpung anak-anak yang SD ya belum bisa berekspresi, hati-hatilah berekspresi di hadapan anak-anak kita. Bukan apa-apa, ini pengalaman saya sendiri ya Bunda Ayah.
mengelola 6 anak dengan berbagai ragam karakter. Wah, itu kalau kita ngotot nggak selesai-selesai, kayaknya capek banget ya, lelah rasanya. Gitu ya. Jadi ini untuk level SD. Harapannya ketika mereka lulus SD, kita sudah punya tabungan hasil pengamatan anak-anak kita tuh punya bakat apa, punya karakter seperti apa. Ya, dengan begitu nanti SMP-nya kita akan berdayakan. Oh, ketika anak-anak kita punya bakat ini, kita berdayakan seperti ini. Misalnya anak-anak yang fokus, anak-anak yang suka otak-atik. Ada nggak bunda ayah yang putra-putrinya suka bongkar-bongkar barang? Baru beli mobil-mobilan misalnya, masih bagus, masih baru, dibongkar sama dia. Terima bongkar, gak terima pasang. Itu kalau kita tidak memahami bahwa oh ini anak sedang belajar, marahlah kita. Ya, apalagi harga mainannya itu mehong. Kalau bahasa anak sekarang, mahal pol jadi mehong. Ini gimana sih? Mainan baru beli dibongkar dan nggak bisa pasang. Nah, itu adalah ekspresi bakat anak yang disebut dengan restorasi. Jadi dia suka bongkar-bongkar, pengen tahu nih komponennya apa aja, di dalamnya itu ada apa gitu ya. Nah, kalau literasi emosi kita nggak bener, nggak positif, yang ada kan mesti emosi ya. Kamu tuh maunya apa? Sudah dibeliin mahal-mahal, kamu bongkar. Ayo tanggung jawab, besok gak tak beli lagi loh ya. Awas loh, gitu ya. Itu kalau literasi emosi kita tidak positif, tidak produktif. Tapi kalau kita memahami bahwa ini adalah bagian dari mengekspresikan karakter, mengekspresikan bakat, maka literasi emosi kita lebih positif. Kenapa dibongkar, Mas? Oh, pengen tahu ya dalamnya ada apa. Coba dicek ada apa aja di situ. Bentuknya apa aja, cara kerjanya gimana? Kamu tahu nggak? Sudah teliti belum? Itu di dalamnya ada apa aja? Lebih positif nggak? Lebih positif. Anak-anak kita semakin terdorong. Ah iya bun, dalamnya ternyata ada ini, ada ini, ada ini. Yang membuat bikin apa? Yang bikin nggak muter tuh yang ini. Ternyata begitu. Oh ya oke. Coba dipasang lagi, nggak bisa. Wah gitu ya. Tambah naik lagi suhunya. Nah, ya kan? Kalau udah bongkar, bisa pasang lagi nggak bisa, naik lagi. Nah, anak-anak yang seperti ini, kalau tidak diwaspadai untuk didampingi, yang ada mereka akan mutung dan bikin ulah. Ada murid saya itu yang suka bongkar-bongkar, ya. Umumnya juga sudah pusing ya, udah liar gitu ya. Kenapa? Karena kalau dicegah, yang ada tantrum, banting-banting pintu, jendela udah ditutup, buka, jebret lagi gitu ya. Helm gak ngapa-ngapain, diambil banting lagi gitu kan. Kan malah repot kitanya. Anak gak bahagia, kita juga semakin gak bahagia. Judet gitu kalau bahasa Jawanya. Judet rantai entak gitu. Kenapa? Karena kita tidak sensitif dengan ekspresi bakat anak-anak kita. Ada nggak di rumah yang suka ngabisin tepung terigu? Ada pun, malu dia jadinya. Ngabisin tepung terigu, ya. Dibikin apa aja? Adonan, mau bikin donat, mau bikin apa tuh leker, bikin apa lagi? Banyak kan ya, karena hampir semua roti-roti itu dibuat dari tepung. Habis beli lagi ya. Belum lagi kalau dapurnya berantakan. Kalau literasi emosi kita nggak positif, gimana reaksi kita? Dipek, ayo dipek. Kita tadi bunda udah bersih, kok kamu kotorin lagi, awas kamu kalau nggak dibersihin lagi. Itu literasi emosi yang tidak positif. Tapi kalau anak enjoy, maknya mau marah kayak apa, diulangi lagi. Itulah yang namanya karakter, yang namanya bakat. Nah, jadi itu sarananya. Mudah-mudahan dengan kita menstimulasi dengan 10 KHD ini,
ketika lulus SD, anak-anak kita sudah mandiri, setidaknya ngurus diri sendiri. Mau makan tinggal goreng telur, ini udah bisa, udah dilatih. Gitu. Ada yang tumpah ngambil pel di lap. Nah itu. Jadi silakan, Bunda Ayah nyobain mensimulasi anak-anak ya untuk memotret bakatnya anak-anak dengan 10 KHD ini. 10 potensi hidup dasar. Lebih terarah insya Allah. Dan sekaligus memandirikan anak-anak kita. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak pas di rumah, tidak usah pusing dan tidak usah ngejar-ngejar para ustadz-ustazah untuk bikin PR sebanyak-banyaknya. Nggak perlu. Bunda Ayah cukup lihat ini, mau tak stimulasi sebelah mana ya? Gitu. Oh ya, kita mau perjalanan mandiri nih, misalnya gitu. Maka Bunda Ayah bisa ngajak anak-anak pergi kemana, tapi yang bayar tiket, yang tanya-tanya apa, itu biar anak-anak kita cukup di belakang, buntut aja gitu, memantau dari belakang, dari jauh, ya apa yang harus mereka kerjakan.